Puluhan siswa keracunan MBG di Ketapang. Polerut Polda Kalsel gagalkan peredaran rokok ilegal. Persebaya Surabaya bersiap hadapi Dewa United. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 25 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali Kompas Kalsel kali ini dengan berita musibah kebakaran, saudara. PAUD Amanah Ilahi di Jalan Pelambuan Kota Banjarmasin hangus terbakar pada Rabu pagi. Akibatnya, seluruh kegiatan belajar mengajar terpaksa diliburkan selama sepekan. Untuk api masih berkobar, untuk api masih berkobar di Pelambuan. Api yang cepat membesar melahap habis PAUD Amanah Ilahi di Jalan Pelambuan Kota Banjarmasin. Seluruh fasilitas sekolah, mulai dari 4 ruang kelas, berkas administrasi, hingga alat permainan edukatif, ludes tak tersisa. Sekolah yang menampung 30 siswa usia dini ini terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar selama 1 minggu. Setelah itu, proses belajar akan dipindahkan sementara ke sebuah kios yang berada tak jauh dari sekolah. Kami liburkan sekitar seminggu dulu, bila sudah bersih tetap kami turunkan lagi anak-anaknya biar di dalam kiosnya, kan kiosnya sudah dikosongkan, ada pindahan. Sementara SDN Pelambuan 4 yang berada di belakang PAUD turut terimbas. Meski tak ada bangunan yang terbakar, ruang guru dan sejumlah peralatan elektronik rusak terkena air saat proses pemadaman. Ruang kelas, kantor, guru tidak bisa digunakan karena saat ini kondisinya basah kuyup dan juga ada beberapa lumpur di sebagian tempat. Kebakaran ini hanguskan 2 bangunan, diantaranya kios UMKM dan PAUD yang ludes jadi arang, sedangkan penyebab asal mula api belum diketahui. Saidah Aisyah, Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, kebakaran juga terjadi di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 3 rumah ludes dalam kebakaran di Kelurahan Damai RT 13, Kecamatan Balikpapan Selatan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kelurahan Damai RT 13 Kecamatan Balikpapan Selatan. Menurut warga, api pertama kali terlihat di salah satu rumah kontrakan sekitar jam 7:30 malam. Akses jalan yang sempit dan padatnya masyarakat sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran. Mula api dari rumah kontrakan yang 3 pintu. Itu rumah terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu. Terus itu merembet ke sebelah kanannya, ke masuk ke RT 13, satu lagi. Jadi di RT 13 ada 2 rumah. Ini ada berapa rumah, Pak? Ini ada 3, satu di RT 25, di RT 13 2. Api dapat dikuasai dalam waktu 1 jam. Dengan 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, dibantu TNI, Polri, dan relawan. Jadi suatu kebencanaan kebakaran perumahan di wilayah RT 13 dan RT 25 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, di mana kondisi cukup sulit ya karena masyarakat padat, juga jalanan cukup sempit, hanya unit kecil yang bisa masuk. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini proses pendinginan bisa selesai. Sebanyak 3 rumah berbahan kayu ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi dari Kalimantan Barat. Sebanyak 20 siswa SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu makan siang
yang disediakan melalui program makan bergizi gratis. Untuk penanganan, mereka dibawa ke rumah sakit. Puluhan siswa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Agus Syam Ketapang dan menjalani perawatan setelah mengalami gejala keracunan. Kepala Sekolah SDN 12 Benua Kayong Dewi Hardina Febriani menjelaskan, awalnya beberapa siswa mengeluh sakit perut dan muntah-muntah tak lama setelah menyantap menu makan siang yang disediakan melalui program makan bergizi gratis. Ditangani dari sekolah karena masih berkelanjutan ke puskesmas, dari puskesmas karena daya tampungnya tidak memadai, puskesmas jadi dilarikan di sini. Gitu ya. Makanan diterima jam berapa di sekolahan? Jam 9. Jam 9. Disantap oleh siswa jam berapa? Ya sekitar jam segitu juga. Oh, jam 9 udah langsung dimakan? Iya, tidak lama gitu langsung dimakan. Langsung dimakan. Gejala terus bertambah hingga jumlah siswa terdampak mencapai puluhan. Menu makan siang yang disediakan terdiri dari ikan filet, sayur oseng, jeruk, tahu goreng, dan nasi putih. Belum dapat dipastikan makanan mana yang menjadi penyebab. Tim Liputan, Ketapang, Kalimantan Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya Polerut Polda Kalsel gagalkan peredaran rokok ilegal. Selengkapnya sesaat lagi. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Direktorat Polerut Polda Kalimantan Selatan mengungkap peredaran rokok ilegal di Banjarmasin. Dari penangkapan ini, polisi menyita puluhan ribu bungkus rokok ilegal dan menyelamatkan ratusan juta rupiah potensi kerugian negara. Sekitar 33.879 bungkus rokok ilegal yang terbungkus karton berwarna coklat ini ditemukan pada sebuah mobil di Jalan Banua Anyar Banjarmasin pada Senin malam. Diduga sebelumnya telah terjadi penjualan ilegal. Dari hasil penangkapan, pelanggaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal ini, Direktorat Polairut Polda Kalimantan Selatan selamatkan sekitar 505 juta rupiah uang negara. Dari hasil pemeriksaan, diketahui pita cukai yang terpasang pada kemasan rokok tersebut adalah pita cukai jenis SKT atau sigaret kretek tangan yang seharusnya terpasang pada kemasannya adalah pita cukai SKM, sigaret kretek mesin. Modus operandi pelaku adalah penggunaan pita cukai tidak sesuai peruntukan, seperti cukai sigaret kretek tangan atau SKT pada rokok yang seharusnya sigaret kretek mesin atau SKM. Dan pemakaian pita cukai rokok yang seharusnya 20 batang namun hanya membayarkan 10 batang rokok. Dan kami di kantor wilayah Bea Cukai Kalimantan Selatan dan kantor Bea Cukai Banjarmasin, kami akan berkoordinasi dengan daerah asal di mana pabrik rokok ini berada di daerah Jawa Timur. Bagaimana penyelesaiannya bisa secara administrasi, bisa juga secara pidana. Rokok ilegal ini diproduksi di Jawa Timur dan diduga dipasarkan ke wilayah-wilayah di luar kota. 3 tersangka ditangkap dan penanganan lebih lanjut diserahkan kepada pihak Bea Cukai untuk penyelesaian secara administratif maupun pidana. Sayyidah Aisyah, Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari Banjarbaru, Saudara, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf lakukan dialog dengan pilar-pilar sosial se-Kalimantan Selatan. Dialog ini bertujuan samakan persepsi terjemahkan program unggulan Presiden. Dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul sempat berdialog dengan pilar-pilar sosial se-Kalimantan Selatan. Beberapa poin ditekankan seperti data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, sekolah rakyat,
dan bantuan sosial tepat sasaran. 3 hal yang berkaitan ini menjadi penting untuk dipahami dari berbagai lapisan, termasuk pendamping program Keluarga Harapan. Tiga-tiganya saling berhubungan. Bansos berpedoman pada DTSN, sekolah rakyat juga diawali dengan pedoman pada DTSN. Nah, karena ini saling terkait, kami ingin dipahami secara bersama-sama karena sekolah rakyat misalnya itu menjadi bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sementara seorang pendamping program Keluarga Harapan asal Kabupaten Barito Kuala yang menjadi peserta mengatakan, dialog bersama menteri ini menjadi motivasi bagi pendamping PKH untuk dapat menggraduasi sedikitnya 10 keluarga penerima manfaat dalam 1 tahun. Pak Menteri yang mana di dalam dialog ini beliau menekankan kepada seluruh pendamping PKH untuk bisa menggraduasi 10 orang KPM minimal dalam 1 tahun. Dan itu menjadi motivasi bagi kami pendamping PKH semuanya agar bisa menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Terima kasih. Pihaknya juga mengatakan sejumlah kendala yang dialami di lapangan, yakni kesulitan menjangkau warga saat banjir, hingga masih banyaknya warga yang perlu perhatian namun belum berkependudukan di Kabupaten Barito Kuala. Diharapkan pemerintah juga bisa memberikan perhatiannya dengan segera membuatkan akta kependudukan bagi warga yang memerlukan perhatian. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, rute internasional ke Kuala Lumpur, Malaysia dari Gerbang Udara Bandara Syamsuddinur dimulai Oktober 2025. Rute internasional ini diharapkan mampu dongkrak kunjungan wisata ke Kalimantan Selatan. Penerbangan rute internasional Bandara Syamsuddinur akan dimulai pada 20 Oktober mendatang, menghubungkan Banjarmasin dengan Kuala Lumpur, Malaysia. Adanya penerbangan internasional pertama selain rute umroh dan haji ini disambut baik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data pariwisata, lonjakan kunjungan domestik pada Juli 2025 mencapai 1,49 juta atau tumbuh 77% dari tahun sebelumnya. Rute internasional ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan ke Kalimantan Selatan. Hotel itu sudah di atas 50%, jadi 52% lebih. Nah, inilah menambahkan daya tarik bagi kita. Ini bukan saja untuk pariwisata, tapi juga bisa untuk investasi dan juga perdagangan. Karena banyak komunitas kita yang bisa untuk nantinya bisa dipasarkan di Indonesia. Penerbangan ke Kuala Lumpur dijadwalkan 4 kali dalam sepekan, yakni Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jika permintaan terus meningkat, jadwal keberangkatan bisa ditambah. Satu memang wisata daripada sini. Nombor 2, saya ingat yang besar juga ialah kumpulan umroh dengan haji, nombor 1. Nombor 2. Nombor 3, persaudaraan, pertalian daripada orang Banjar Malaysia. Rute baru ini juga sejalan dengan kampanye Wonderful Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah bidang perdagangan, pariwisata, ekspor-impor, hingga retail. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, beralih ke informasi lain, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Lambung Mangkurat terus mendorong penguatan jejaring alumni di berbagai wilayah. Langkah ini ditempuh dengan pembentukan cabang baru di 4 provinsi yang dinilai strategis untuk meningkatkan peran aktif alumni dalam pembangunan. Sebagai bagian dari strategi penguatan organisasi, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Lambung Mangkurat atau IKULM mengumumkan rencana pembentukan cabang baru di sejumlah provinsi. Ketua Harian IKULM Muhammad Fauzi bilang, 4 wilayah yang menjadi prioritas adalah Jabodetabek, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dengan semakin banyaknya alumni yang berkiprah di berbagai bidang, IKULM melihat pentingnya menyatukan potensi tersebut dalam jaringan yang terstruktur. Kedepannya IKULM rencana akan membentuk cabang wilayah. Nah, ini yang baru yang kita rencanakan. Kita merencanakan paling tidak ada di 4 provinsi. 1 Jabodetabek, kita punya 2 alumni yang sekarang jadi menteri ya.
Kemudian yang kedua di Kalimantan Tengah, karena banyak alumni kita juga di sana. Kemudian ketiga Kalimantan Timur, apalagi Kalimantan Timur ini sekarang kan strategis karena ada IKN kan. Satunya lagi adalah di Kaltara. Di Kaltara itu rektornya Universitas Borneo Tarakan, itu alumni kita. Nah, jadi lebih mudah juga. Nah, oleh karena itu paling tidak 4 lah. Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bahri mendukung langkah pengembangan jejaring alumni ini dan berharap seluruh rencana pembentukan cabang dapat segera terrealisasi. Menurutnya, jejaring yang kuat akan memberikan dampak nyata dalam mendorong kemajuan universitas serta menjadi jembatan bagi kerjasama dengan berbagai sektor. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa realisasikan sehingga kekuatan ikatan keluarga alumni ULM itu semakin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, melakukan penguatan dalam rangka pengembangan jejaring. Apalagi saat ini kan ULM memiliki 2 alumni yang jadi menteri. Jadi ini salah satu potensi yang luar biasa yang dapat mendukung percepatan pengembangan di berbagai program kerja yang ada di Universitas Mangkurat. Dengan sinergi yang kuat antara alumni, universitas dan pemerintah daerah, ULM optimistis pendidikan di Kalimantan Selatan akan semakin maju dan mampu mencetak generasi muda yang unggul dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Arpawi, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa.